Tuhan, sore hari ini kita bisa kumpul bareng lagi sama-sama di Zoom ini. Dan pada malam hari ini, tema dari persekutuan kita adalah jaminan keselamatan. Nanti yang akan membawakan renungan Maria. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi mendengarkan renungan, saling share, kita nanti bakalan memuji memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Nanti yang akan memimpin kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan itu ada Kak Joanna. Kak Joannanya ada. Waktu dan tempat saya persilakan kepada WL. Shalom semuanya, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita memuji Tuhan. Siapkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan. Aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kita hari ini ya Tuhan. Berkati kami. Berkati firman pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatmu datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita sama dia teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih. Haleluya. Tuhan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin teman-teman ada yang sedang bergumul sama masalah teman-teman saat ini. Teman-teman bisa letakkan tangan kalian di dada kalian. Kalian bisa berdoa dalam hati, minta Tuhan bimbing kalian, Tuhan yang menyertai kalian. Terima kasih. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Saya serahkan ke yang bawa firman. Oke, kita berdoa bersatu dalam doa yuk. Sebelum firman Tuhan saya serahkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami anak-anak kaum muda Tuhan dari segala penjuru Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami akan men-sharekan tentang jaminan keselamatan itu siapa. Supaya mereka tahu Tuhan bahwa hanya satu jalan yang bisa menjamin kami untuk bisa masuk ke surga. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan boleh bekerja di malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, saya akan share ya tentang Yesus jaminan keselamatan. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Nah. Oke. Nih, di sini tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah. Percayalah juga pada ini ada perbincangan daripada murid Yesus supaya aku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat kembali ke surga karena dia punya satu tujuan. Dia datang dari surga, turun ke bumi untuk kita semua. Dia kembali lagi ke surga, punya satu tujuan, yaitu menyediakan tempat bagi kita. Ya, itu makanya kalau kita saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan, masih menghirup nafas kehidupan, masih diberi kesempatan hidup, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengucap syukur. Ya, dan jangan lupa baca firman Tuhan. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan, nafas kehidupan kita adalah doa, ya. Supaya kita tahu tentang kehendak Allah itu apa, rencana Tuhan itu apa, kita harus baca firman Tuhan. Karena ada loh di situ suatu kejadian yang pernah saya alami, di mana pada waktu itu tahun 2013, saya tuh naik pesawat namanya Air Asia. Saya paling nggak suka ya, namanya naik pesawat Air Asia. Pada waktu itu saya sekolah Alkitab di Hong Kong 2 tahun, dikirim oleh
Pendeta Alex de Guzman ke Indonesia untuk cari konkordansi. Nah, pada waktu itu setelah dapat bukunya, saya beli tiket pesawat adanya Air Asia karena KT Pacific penuh, SQ Airline penuh, yang ada kursi Air Asia. Saya naik. Pada waktu itu di pertengahan Kalimantan kalau nggak salah ya, sekitar itu jam antara Hong Kong dengan Indonesia 1 jam. Jadi kalau Hong Kong jam 12, Indonesia itu jam 11. Jadi pada waktu itu jam 12 Hong Kong ya, jam 11 Indonesia. Itu ada badai ya. Terus pesawat kami itu menabrak namanya gumpalan mendung atau kayak awan yang hitam. Nah, pesawatnya oleng. Anak muda, oleng begini. Apa yang terjadi? Seandainya kalian ada di posisi saya, pasti takut dong. Pasti. Ada yang menjerit. Biasanya orang yang nggak pernah berdoa, dia, wah, tolong saya. Banyak yang menangis pada waktu itu. Jangankan mereka, saya juga takut secara pribadi. Tetapi saya hanya pasrah sama Tuhan. Tuhan, saya kalau memang waktunya, saya pasti kembali dengan kamu, bersama-sama dengan kamu. Tapi kalau memang belum waktunya saya, pasti engkau selamatkan aku sampai ke tempat tujuan. Nah, jam 12 tepat, jam 12 tepat waktu sana di Malaysia sama ya, jamnya jam 12, Hong Kong juga jam 12. Itu saya nyampe di Kuala Lumpur selamat. Pada saat saya mendarat di Hong Kong, saya langsung ke gereja, saya bilang pendeta saya, Bapak, pada jam 12-nya Hong Kong, itu saya mengalami suatu musibah bahwa ada menabrak mendung, pesawatnya kayak mau jatuh. Nah, apa yang pendeta saya katakan? Maria, pada jam-jam itu Tuhan menyuruh saya berdoa buat kamu. Amin. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun masalah kita, apapun kendala kita, walau kita mengalami suatu permasalahan yang berat sekalipun, saat kita mengangkat tangan, Tuhan tolong saya, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia pasti tolong, entah melalui orang lain atau menolong kita langsung. Ya, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Oke. Dan ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dan membawa banyak sekali anak muda yang digoncangkan oleh masalah. Ya, kalau kita mungkin aku ingin mengikuti komsel, tetapi ada aja kendalanya, entah pacar kalian datang, jangan ikut komsel dong, ayo kita pergi jalan-jalan. Nah, itu juga godaan bagi kita. Kalau kita mau membuang kesenangan kita secara pribadi dan kita mau datang ke komsel untuk mengikuti komsel, mendengarkan firman Tuhan, itu jalan yang tepat bagi kalian. Ya, karena apa? Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, udah dekat. Kita harus berjaga-jaga. Oke. Yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Maksudnya jalan kita menuju Allah Bapa ke surga, kita sebagai anak Tuhan itu tahu. Jalannya lewat siapa? Lewat Yesus, lewat Isa Al-Masih. Ya. Yang keenam, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, pergi ini saya salah ketik. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas, saudara. Dia tidak tahu. Akhirnya Yesus berkata apa? Yesus menjawab. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ayat yang ketujuh, sekiranya jalan menurut Ibrani, kalau selama bahasa Ibraninya Yesua atau Yasa, dan bahasa Yunaninya soteria, yang berarti suatu kondisi yang aman atau terhindar dari penyakit. Ini keselamatan ya, jalan menuju keselamatan. Dan jaminan keselamatan kita adalah Yesus. Jalannya melalui Yesus ya. Keselamatan dalam kekristenan itu penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Dosa, ujung-ujungnya kita adalah maut ya. Ini membuat dosa Adam. Kalau
menurun Yesus kedua, Yesus yang orang benar dijadikan berdosa oleh kita. Ya, Yesus orang benar tidak pernah melakukan dosa, tetapi dia jadikan orang berdosa, memikul dosa kita. Ya. Kita suka apa? Nanti saat dia udah Yesus juga, dia buat badan Yesus itu sia-siakan sampai menyembelih sapi untuk kendaraan kamu ke surga. Enggak benar. Karena apa? Jalan kita masuk ke surga hanya ada di Yesus. Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45 dikatakan, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Isa putra Maryam itu siapa? Isa itu Yesus. Yesus putra Maria wajihan. Dunia hidup putra kuasa di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus itu manusia, tidak mungkin dia berkuasa atau terkemuka. Kalau dia hanya seorang nabi, tidak mungkin. Nabi tidak berasal dari surga. Nabi juga manusia, ya kan? Tetapi Isa Al-Masih dari surga. Yesus dari surga. Isa Maryam, Isa putra Maryam. Isa putra, Yesus putra Maria. Yang berkuasa, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu bukan saya yang berkata, tapi Al-Quran yang berkata. Itu kenapa saya dari Muslim bertobat. Karena ayat itu, ya, saudaraku. Jadi di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang dicari orang Islam sekarang. Orang Muslim sekarang mencari Imam Mahdi. Hakim yang menghakimi dunia nanti. Dia tidak tahu yang menghakimi adalah Isa Al-Masih. Dia mengenal Isa Al-Masih dari surga. Tapi dia tidak tahu bahwa hakim Imam Mahdi itu sendiri adalah Isa Al-Masih atau Yesus. Ya saudaraku. Jadi kalau saudara mengenal Kristus, saudara ada di Komsel, ini puji Tuhan. Bahwa saudara mengenal, ya. Kalian, ini Yesus. Tanpa Yesus bagaimana kalian bisa mencapai Allah? Bagaimana? Apakah dengan kambing domba kalian bisa mencapai surga? Enggak. Kambing enggak bisa mencapai surga. Kambing bisa mati loh. Kambing disembelih mati. Masa bisa kambing membawa kalian ke surga? Enggak. Melalui pengorbanan Yesus yang adalah jalan, yang adalah jaminan keselamatan bagi kita, maka kalian bisa ke surga. Nih, seandainya enggak ada Yesus nih, kalian jalan akan terpelosok. Ya. Saat kita meninggal, kita itu tidak langsung ke surga atau tidak langsung ke neraka loh. Ada tempat namanya tempat pemberhentian dinamakan Hades bagi orang percaya. Kalau mereka yang tidak percaya Kristus dinamakan Seol. Dalam perjanjian lama Seol. Kalau orang percaya ditaruh di Hades. Jadi saat Tuhan datang kedua kalinya, orang-orang yang ada di Hades, orang-orang yang ada di Seol itu dibangkitkan kembali, dipanggil, maksudnya dipanggil, akan dihakimi pada waktu itu. Kalau baca firman Tuhan, akan diberi tubuh kemuliaan oleh Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya. Kalau kita di saat ini di dunia aja nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan, terus apalagi kalian saat bilangin tentang keselamatan ini, aku nggak percaya dengan Yesus, aku masih ragu-ragu. Hati-hati, ya. Waktu kita sudah dekat, kita ini antri. Kita tidak tahu kapan kita kembali. Banyak loh anak-anak muda yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil kita, tidak melihat umur kita berapa. Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan mau panggil kita saat ini juga kita akan kembali. Tidak memandang dia umurnya 18 atau umurnya 20, enggak pandang. Kalau memang waktunya kembali, Tuhan bilang kembali dia. Ya. Jadi
Saat ini anak-anak muda yang ada tempat ini, saya bersyukur sekali kalau kalian meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ikut komsel. Itu jalan yang benar, saudara. Ya, nih saya kasih satu akan aku lalu bahwa ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu contohnya siapa tadi, si Jesse ya, Jesse mau ke Hong Kong. Tetapi yang membawa Jesse adalah orang dari Jakarta, nggak tahu menahu tentang Hong Kong. Kesasar nggak? Kesasar dong. Karena Jesse nggak tahu Hong Kong, Jesse membawa orang pergi ke Hong Kong, pasti kesasar. Seandainya orang itu pergi ke Hong Kong, terus saya yang membawa, saya tahu jalan. Karena saya tahu jalan Hong Kong. Saya tinggal di Hong Kong, saya tinggal di luar negeri paling kurang lebih 15 tahun lah. Di Singapura 7 tahun, di Hong Kongnya 8 tahun ya. Jadi 15 tahun di luar negeri. Ya, pelayanan saya di sebuah gereja sebagai penerjemah bahasa, pendeta khotbah. Jadi saya juga berkhotbah di jemaat Filipina yang berbahasa Inggris, ya, oke. Nah, di sini ketiga topik tersebut diperluas lagi, Yesus jalan yang membenarkan, Yesus jalan yang menghidupkan, Yesus kebenaran yang menghidupkan. Nah, Yesus jalan yang menghidupkan begini. Kalau saudara udah mengikut Yesus, ya, lalu saudara meninggal, pasti saudara akan ditempatkan Yesus di Hades. Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi kita, untuk mengadili umat manusia yang ada di muka bumi, saudara akan diberikan tubuh kemuliaan, diberikan kehidupan yang kekal oleh Dia. Ya. Nih, Yesus itu kebenaran yang menghidupkan. Jadi kalau saudara mau ke surga, saudara mengenal Kristus, bertobat dan mau dibaptis, baptis itu saudara saat saudara ditenggelamkan, itu saudara manusia lama saudara, dosa lama saudara dibuang, dikubur dalam-dalam. Lalu saudara diangkat kembali menjadi orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Saudara menjadi hidup baru karena Dia kebenaran kita. Ya. Nih, sekarang ini kita diperhadapkan pada dua jalan, ingat ya. Hanya ada dua jalan di dunia ini. Jalan mana yang akan kalian tempuh? Apakah jalan yang lebar ataukah jalan yang sempit? Kalau kita memilih jalan yang lebar nih, ujung-ujungnya kita ada di api ini. Kalau kita mau melewati jalan yang sempit, nih jalan yang sempit itu maksudnya banyak godaan yang kita hadapi. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi untuk bisa datang sama Tuhan. Ya. Ikut Tuhan nggak mudah. Dulu saya waktu masuk Kristen, tantangan saya banyak. Saya nggak diakui keluarga, dibenci oleh keluarga saya. Karena saya seorang guru ngaji. Saya seorang guru ngaji. Jadi kalau ada lomba qiraat, saya ikut qiraat. Alif, lam, mim. Saya masih bisa. Ya, baca Al-Quran saya masih bisa sampai sekarang. Karena apa? Karena dari kecil saya udah diajarin ngaji oleh mama saya. Nah, mama saya ini kalau nulis surat pakai Arab. Arabnya Arab Pego, nggak ada A, I, U, E, O-nya. Jadi Arab Pego kalau tulisan biasa itu nggak ada A, I, U, E, O-nya. Jadi alif fathah A, ada A-nya berarti itu bukan Pego. Pego itu jadi kosong, nggak ada A, I, U, E, O-nya. Jadi kayak huruf mati ya. Kalau vokal kan ada vokal hidup yang A, I, U, E dan huruf mati ya. Seperti B, C, D kayak gitu, kayak singkatan gitu. Kayak Yahweh disingkat YWH ya, YWH gitu Yahweh. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa membaca kalau kita tidak bisa memahami Al-Qur'an itu. Nah, dari kecil saya diajarkan alif bata ya, lalu masuk ke juz amma, masuk ke hafalan juz amma. Setelah juz amma saya di Al-Qur'an ya kan. Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, belajar mengartikan juga ya. Itu kenapa saya bisa bertobat mengikut Kristus, karena dulunya saya ini menghina orang Kristen. Saya benci orang Kristen ya. Saya dulu benci banget dengan orang Kristen. Karena bagi Kak Maria ini, orang Kristen itu menyembah manusia bercawet. Berdosa kan kakak ini? Kakak berdosa banget loh, menyembah orang yang bercawet. Padahal itu Tuhan Yesus kakak hina seperti itu. Akhirnya apa? Tuhan Yesus datang sama kakak.
waktu kakak sholat tahajud, dia bilang gini ya, usolli sunatal tahajud di rakaat ini mustaqbil bilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kakak sholat, ada cahaya di sajadah kakak. Kakak nggak percaya. 3 kali sajadah itu, di sajadah itu ada cahaya. Kakak tetap nggak percaya, bebal kakaknya. Kakak ini bebal, bandel. Dulunya bandel sekali. Saya benci, namanya benci sama orang Kristen ya begitulah. Akhirnya suatu saat saya di lomba qiraat. Saya di lomba juz 12 ya. Waktu itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Nah, waktu kakak lomba qiraat ini, tiba-tiba ada kayak cahaya salib di depan, di atas kakak gitu. Nah, karena kakak melihat begini, dinyatakanlah kakak ini gagal ikut lomba karena kakak kan hanya gini, sedangkan panitia yang menilai kakak itu pada melihat ke atas, ada apa ya? Ada apa di atas? Di atas nggak ada apa-apa. Apa yang dia lihat? Padahal saya melihat cahaya. Itu karena apa? Karena saya benci sama Yesus, makanya Yesus datang melalui cahaya itu. Dan kakak diingatkan satu ayat tadi, Al-Imran 3:45. Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Isa putra, itu kakak diingatkan sama Tuhan Yesus. Buka itu Al-Imran 3:45, buka katanya. Akhirnya kakak buka. Kakak lihat artinya, kakak takut, tahu nggak? Gemetar kakak. Oh, ternyata Yesus itu Tuhan. Kalau dia berkuasa di dunia dan di akhirat, dia bukan manusia. Dan dia juga bukan nabi, tetapi dia Tuhan. Itu yang membuat kakak bertobat. Ya, kakak bertobat. Dan setelah itu ada lagi kejadian, kakak sakit loh. Setelah ikut Kristus, nggak enak, banyak sekali godaannya. Tapi kalian harus tetap kuat. Harus tetap percaya bahwa Yesus nggak pernah tinggalkan kalian. Kakak sakit, kakak punya suami orang Islam. Kakak sakit, ya. Suami kakak muslim, masih ada turunan Kiai Jonggo ya, suaminya kakak itu. Nah, saya sakit. Ada benjolan gini di perutnya kakak itu ada cairan. Satu dokter mengatakan, oh ini cairan ini kalau pecah dalam 1 minggu, kamu mati. Nggak percaya dong saya, masa sih? Akhirnya saya ke dokter lain, tapi saya nggak bisa berdiri loh. Suami saya yang angkat saya untuk cek itu. Akhirnya dicek di dokter satunya, rumah sakit di daerah Jombang ya, dicek lagi. Dia katakan, dokter itu katakan, ini kalau nggak operasi dalam 1 minggu kamu mati. Saya nggak percaya lagi. Saya ke radiologi ronsen lagi. Cairannya seperti ini, gede saudara. Ada airnya. Kalau kamu nggak operasi mati. 3 dokter udah mengatakan begitu ya. Terakhir di rumah sakit paling besar, rumah sakit Pare. Itu alat-alatnya termasuk canggih daerah saya ya. Saya dibawa ke sana. Dokter Iwan mengatakan, kamu harus operasi. Kalau nggak operasi dalam 1 minggu kamu mati. Dibilang gitu. 4 dokter mengatakan kamu mati dalam 1 minggu kalau nggak operasi. Tapi apa yang kakak lakukan? Saya nggak mau operasi. Saya angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, kalau memang waktuku sudah waktunya kembali, aku percaya aku bersama-sama Engkau. Tapi kalau memang Engkau Tuhan masih memberikan aku umur yang panjang, aku serahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Itu kenapa Kak Maria sekarang sekolah hamba Tuhan di Jakarta. Karena nazar kakak di tahun 2004, kakak mau serahkan hidup kakak untuk Tuhan. Kakak dulunya muslim, kakak dulunya seorang guru ngaji, kakak sekarang udah mengikut Yesus, kakak serahkan hidup kakak hanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kakak sekolah hamba Tuhan di Jakarta. Ya, pelayanan kakak di Hong Kong. Ya, kalau kakak udah lulus kuliah ini, kakak akan kembali ke sana. Karena memang pelayanan saya di sana sebagai penterjemah bahasa. Ya. Oke. Nah, lihat. Sekarang perhatikan di sini. Di sini ada 2 jalan. Kalian mau pilih jalan yang mana? Jalan yang sempit kah? Atau jalan yang lebar? Jalan yang lebar itu contohnya. Kalau kalian mau komsel, ada pacar datang, ayo ikut aku dong, nggak usah komsel. Kalian ikut pacarnya, nggak ikut komsel. Itu kalian pilih jalan yang lebar. Karena kesenangan dunia itu hanya sementara. Ya. Berjaga-jaga anak muda. Karena anak muda itu banyak sekali tantangannya loh. Benar.
Nanti kalau di jalan saat kalian mau, oh aku mau komsel, tapi aku masih dalam perjalanan, dikedipin cewek cantik gini, aku mau ikut cewek itu, gak ikut komsel, itu juga jalan lebar. Kalian ikut jalan lebar, hati-hati dengan itu. Ya, kalau kalian pilih jalan sempit, dikedipin cewek cantik, dikedipin cowok cakep, aku nggak mau lihat, aku hari ini mau komsel, aku mau mendengarkan firman Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Itu keputusan yang baik, yang the best. Memilih jalan yang sempit. Banyak sekali cobaan yang kita hadapi, apalagi anak muda ya. Anak muda, godaan anak muda adalah kalau yang cowok itu biasanya cewek cantik. Kalau yang cewek, cowok yang cakep. Ya, hati-hati. Karena apa? Kalau kalian salah pilih jalan, nanti ujung-ujungnya kalian di sini loh. Kalau kalian pilih jalan sempit, kalian akan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan bagi kita. Come on, siapa yang belum percaya Yesus? Mari kita mulai mengenal Dia. Bagaimana cara kita mengenal Dia? Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kalau aku nggak ngerti tentang firman yang kau sampaikan ini, beri hikmat bagi aku Tuhan, supaya aku boleh mengerti apa rencanamu. Aku boleh mengerti apa yang engkau katakan. Ya, supaya kalian nggak tersesat. Oke, jadi kakak itu backgroundnya bukan dari Kristen, dari Islam kakak. Keluarga kakak berjilbab loh. Dan pada tahun 2014 itu waktu mamanya kakak itu dia kritis ya, jatuh dari kamar mandi, pendarahan otak tengah. Saya masukkan ke rumah sakit Kristen. Kakak memang sengaja masukkan ke rumah sakit Kristen. Karena rumah sakit Kristen itu ada kebaktian. Dan di situ saat kebaktian kakak ikut. Keluarga kakak nggak suka. Wajahnya gini, mencur. Pokoknya nggak suka. Saya bilang, namanya Sri Sugarti. Dia itu keluarga dari Pondok Raudatul Nasiin, Mojokerto. Jadi kakak saya menikah dengan saudara yang punya Pondok Raudatul Nasiin, Mojokerto. Jadi keluarganya kakak banyak yang itu ya, banyak yang fanatik. Oke, dia nggak suka lihat Kak Maria ini ikut kebaktian. Tetapi apa yang kakak lakukan? Mama kakak masih Islam. Kakak injili saat dia di ICU. Memang secara tatap muka tidak bisa bercakap-cakap. Tapi kakak percaya saat kakak injili bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu. Yesus itu jaminan keselamatan dia. Saya injili, saya katakan, Mama, percayalah pada Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya pada Yesus kamu bisa mencapai surga itu. Dengan Yesus kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Memang mamanya Kak Maria nggak bisa bicara. Tapi Tuhan Yesus akan membantu Kak Maria untuk bilang kepada rohnya mamanya Kak Maria ini. Karena orang dalam keadaan kritis nggak bisa bicara. Kalau Kak Maria bicara sama rohnya juga nggak bisa. Karena Kak Maria nggak bisa melihat roh. Yang bisa berbicara yang bisa bicara sama rohnya mamanya Kak Maria, Tuhan Yesus. Kak Maria panggil Tuhan, tolong. Aku percaya bahwa mamaku akan masuk surga walaupun dalam keadaan koma. Kak Maria menginjili. Itu kebetulan Kak Maria pas pulang ke Indonesia itu. Jadi Kak Maria sebenarnya kan cutinya itu di bulan Desember. Tetapi ada suatu kayak bisikan gitu. Kamu pulang ke Indonesia. Bulan Mei ini pulang gitu. Jadi bulan Mei Kak Maria ambil cuti 2 minggu pulang ke Indonesia. Dan mendapatin waktu Kak Maria udah di Indonesia, mamanya Kak Maria jatuh di kamar mandi. Kalau bukan rencana Tuhan, mungkin Kak Maria nggak melihat mamanya Kak Maria saat sakit, ya kan? Bagaimana dia bisa masuk surga kalau nggak ada orang yang memberitakan Injil kepadanya? Nggak ada. Karena kakaknya Kak Maria semuanya Muslim. Berjilbab semuanya. Bagaimana dia bisa mengikut Kristus kalau nggak ada orang yang menginjili? Yang memberitakan kabar baik itu kepada mamanya Kak Maria? Nggak bisa. Makanya Kak Maria diingatkan oleh Tuhan, pulang. Saat Kak Maria pulang, 2 hari di Indonesia, dan mamanya Kak Maria jatuh dari kamar mandi. Dan puji Tuhan, sebenarnya secara manusia memang sedih ya, kalau kita ditinggal orang yang kita cintai,
apalagi mama kita ya kan, yang setiap hari bersama kita, yang masakin kita, yang mencurahkan kasihnya pada kita. Come on anak muda semuanya, kalau kalian masih punya mama, sayangi mamamu, karena mama kalian adalah wakil Tuhan di bumi. Apa yang mama kalian bilang, ikuti, ya, patuhi. Tetapi kalau mama kalian bilang, enggak usah komsel, jangan, kalian tetap ikut Kristus ya. Ya, kalau mama kalian melarang untuk hal-hal yang kurang baik kayak enggak ikut komsel, jangan, ikuti kata hatimu. Yesus adalah jaminan keselamatan bagi kalian. Tanpa Yesus kalian tidak bisa mencapai surga. Karena apa? Yesus ini dari surga, dia turun ke bumi kembali lagi ke surga. Ya kan? Kalau Yesus menuntun saudara ke surga, pasti saudara akan mendapatkan surga itu. Tetapi kalau kalian tidak mengenal Kristus, nggak akan mencapai ke sana. Oke, jadi mungkin sharingnya kakak dari sini. Kita akan berdoa bersama-sama. Gimana, Yohana? Kita tutup dalam doa? Atau Iya, gimana? Iya Kak, doa dulu aja boleh. Oke, ya nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan ya. Jadi ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami kaum muda di tempat ini Tuhan telah mendengar bahwa jaminan keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Al-Quran juga mengatakan Tuhan, Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Bahwa Yesus adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus adalah Alfa dan Omega, baik di dunia dan akhirat. Bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus bukan nabi dan Yesus bukan manusia. Berikan hati kami Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jangan biarkan kami Tuhan sebagai anak muda di tempat ini mendapat goncangan Tuhan dari luar. Berikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami Tuhan di setiap langkah hidup kami, di setiap jalan kami. Supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kalau di tempat ini masih ada yang belum mengenal Engkau Tuhan, berikan hikmat bagi mereka. Supaya Tuhan Roh Kudus boleh menolong mereka. Supaya membukakan hati mereka. Siapa Engkau Yesus sebenarnya? Bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah jalan menuju ke surga. Yesus adalah jaminan keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami semuanya tempat ini. Engkau urapi keluarga mereka juga. Baik bagi mereka keluarga mereka yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja untuk menjamah mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Yesus boleh menjamah mereka dan mereka boleh terbuka mata hatinya dan boleh mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kan pada yang bertugas siapa biasanya? Yang bertugas. Firman Tuhannya sangat memberkati. Firman Tuhannya sangat memberkati. Kalau ada yang mau tanya-tanya sama Kak Maria, ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Silakan yang mau tanya ya, mumpung saya masih di sini. Siapa tahu besok saya udah nggak di sini ya. Iya, karena umur kita nggak tahu loh. Siapa tahu saat saya sudah berkhotbah di sini, besoknya saya dipanggil Tuhan ya kan? Kita nggak tahu. Iya. Jojo mau tanya? Saya lihat Jojo senyum-senyum, mau tanya kah? Ayo. Yang mau sharing, Ya, yang tadi dapetin waktu renung, waktu mungkin Tuhan ada ngomong tadi selamar. Aku mau nanya dong. Oh ya, silakan. Boleh ya? Boleh silakan. Aku mau nanya nih kan, kenapa Tuhan tuh harus mati dengan cara kayak gitu, maksudnya dengan disalib? Oh oke. Akan Kak Mare jelaskan kenapa dia harus mati. Kita manusia nggak bisa menjangkau Allah.
Ingat nggak? Pada waktu kisah Menara Babel, ya, Menara Babel. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan semua berkumpul di satu tempat untuk membangun menara itu. Menara itu kan mencapai langit. Itu artinya bahwa mereka ingin menggapai Tuhan. Tuhan marah. Karena apa? Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggapai Tuhan. Tuhan marah. Akhirnya apa? Diserahkan mereka semuanya. Menara Babel itu diserahkan. Sehingga terjadilah bahasa mereka itu berbeda-beda. Ya kan? Akhirnya tadinya itu menjadi satu bahasa, cuma satu bahasa, akhirnya berbeda-beda bahasanya. Kayak contohnya, Jojo pakai bahasa Medan bicara sama saya pakai bahasa Hong Kong. Lekiu meng-menga, nggak nyambung dong, kan? Nggak akan nyambung, diserahkan karena usahanya. Nah itu makanya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal turun ke dunia melalui perawan Maria. Ya dia harus lahir ke dunia. Untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan, ya. Turun ke dunia menjadi manusia, supaya dia itu mengetahui, oh ini loh yang harus aku tanggung, aku harus menanggung dosa mereka, makanya Tuhan harus datang ke dunia. Dengan Tuhan datang ke dunia, dia 100% menjadi manusia, serta 100% juga Tuhan. Dia bisa dong, aku nggak mau di dunia, aku mau kembali ke surga, bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak lakukan karena dia setia pada Bapa, pada Bapaknya. Ya, akhirnya dia menjadi manusia, murid-muridnya dekat sama mereka ya kan. Dia tahu oh begini ternyata manusia banyak dosanya. Kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Walaupun zaman kita tidak bisa melihat Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ya kan? Iya, jadi Tuhan ingin tahu bagaimana keadaan manusia di dunia. Makanya Tuhan turunkan supaya hubungan antara Tuhan dengan manusia itu baik lagi, dia memakai Yesus itu. Yesus diturunkan ke dunia untuk memikul dosa kita, ya manusia yang berdosa ini. Kita yang tadinya nggak layak loh kita menghadap Tuhan, nggak layak sama sekali. Karena ada Yesus yang memikul dosa kita, menanggung dosa kita, makanya kita jadi layak lagi. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk dosa kita. Ya, untuk dosa kita loh. Kita ini orang berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengirimkan Yesus ke dunia supaya kita layak lagi. Dan sekarang, setelah Tuhan kembali ke surga, kita bisa layak, bisa langsung doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dulu nggak bisa. Karena kita manusia berdosa nggak bisa menggapai Allah. Dosa kita terlalu banyak. Dari Adam kita sudah mewarisi dosa, ya kan? Dari Adam sudah mewarisi dosa kita. Kalau tanpa penebusan Yesus, kita nggak layak di hadapan Allah. Itu kenapa Yesus harus menderita buat kita. Ya, itu jalan loh. Isa Al-Masih datang dari surga. Di Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih datang dari surga, lahir dari perawan Maryam. Ya, kalau dalam Alkitab dikatakan lahir dari Maria. Maria bukan saya ya, Maria Alkitab. Ya Jojo. Ya. Jadi iya Jojo. Kan pertanyaan aku gini, maksud dia kan Tuhan kan mati, apa nggak ada cara lain gitu selain bisa nggak ada, berikat, karena memang sudah untuk menggenapi untuk menggenapi apa yang Bapak firman. Kan ada cara lebih gampang gitu, misalnya penggal kepala. Enggak dong, gitu. Kan dia harus ikut apa yang Bapak katakan. Bapa dan Putra adalah satu, ya. Jadi kalau Bapak menurunkan putranya ke dunia, dia harus mengikuti apa yang Bapak bilang. Kamu nantinya mati begini loh. Nah tadi kan dalam ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Itu peringatan Tuhan pada muridnya bahwa Tuhan harus mati. Memang harus mati. Walaupun pada waktu itu Tuhan juga berdoa. Secara manusia, kalau secara manusia Tuhan takut. Karena apa? Takut Bapak meninggalkan dia. Tetapi dia percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Ya. Sampai berdoa sampai nangis darah kan dia di Taman Getsemani sebelum penyalipannya pada pasal 18. Ya kan? Nah, itu makanya memang caranya seperti itu penggenapan. Ya. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus datang ke dunia itu sebagai penggenapan daripada perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu kalau kita mau berdoa sama Tuhan harus melewati imam, memberikan persembahan korban. Kita ada kemah suci. Ada kemah suci seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa masuk untuk mempersembahkan korban pada Tuhan hanya imam dari kaum Lewi.
Dan itu saat imam masuk ke dalam persembahan itu, mereka diikat kakinya dengan kerincing. Kalau imam itu nggak kudus hidupnya saat dia mempersembahkan korban, langsung imam itu mati. Karena Tuhan nggak berkenan. Zaman dulu, zaman perjanjian lama. Nah, setelah Yesus datang ke dunia, nggak ada seperti itu lagi. Karena apa? Dosa kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Ya kan kalau zaman dulu, enggak kayak gitu. Jadi kita melewati imam. Memberikan persembahan korban. Ada persembahan korban loh zaman dulu, zaman perjanjian lama. Kalau zaman perjanjian baru, sejak Yesus datang ke dunia, udah enggak. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Makanya itu kakak sarankan harus banyak-banyak berdoa. Kaum muda itu banyak tantangannya. Nanti Jojo kalau ketemu cewek cantik di kediri, Jojo ikut aku ya. Wah, Jojo ikut enggak? Jojo ikut enggak? Jangan ikut. Pilih jalan sempit. Iya, kalau ada komsel pilih jalan sempit. Jangan ikut cewek yang cantik ya. Cewek cantik itu hanya fana di dunia ini. Kalian ini masih ngantri loh, ngantri ya. Tempo hari teman kakak itu yang ada di Hong Kong. Kakak kan penginjilannya di lesbian Hong Kong. Lesbian itu cewek sama gay, cowok sama cowok pacaran, cewek sama cewek pacaran. Kakak penginjilannya di situ. Nah, suatu hari kakak disenengin cewek, diajak nikah tuh. Masa Kak Maria makan jeruk, ya kan? Nggak mungkin dong. Kak Maria masih normal, ya kan? Jadi waktu kakak sharing firman Tuhan ke lesbian, dikira kakak ini suka, gitu. Nah, kakak diajak nikah. Ada pernikahan lesbian di sana, bayar $3.000 Hong Kong. Itu udah menikah. Anaknya siapa? Anaknya boneka. Jadi kalau membawa boneka kemana-mana, cewek sama cewek itu udah menikah mereka. Gitu. Anaknya boneka. Makanya kalau kalian tantangannya itu berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Mungkin kalau seperti Jojo jalan ini, oh aku sudah mendengarkan firman Tuhan, Yesus jalan keselamatan. Aku mau deket sama Tuhan. Dikedipin cewek cantik, pasti nanti ada godaannya. Tak gini, ting 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 ting. Wah, Jojo lihat, cantik sekali ingin ikut gitu. Hati-hati. Ya. Jangan sampai ikut. Oke. Kalau memang ada persekutuan seperti ini, ikutlah persekutuan. Untuk apa? Untuk menyiramin hati kalian yang gersang. Supaya apa? Supaya hati kalian sebagai tanah yang subur, yang selalu disiramin oleh firman Tuhan. Gitu. Jadi Yesus itu mati di kayu salib itu memang sesuai kehendak Bapa untuk menggenapi firman. Menggenapi apa yang Bapa firmankan. Bahwa Yesus harus mati. Nggak ada cara lain, hanya itu. Dengan cara menebus dosa seperti itu. Sakit dong, sakit. Makanya kalian jangan sampai menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Artinya menyalibkan Tuhan tuh begini. Kalau saudara ini waktunya ke gereja hari Minggu, terus ada teman yang datang, jangan ke gereja. Jangan apalagi gerejanya masih Zoom, nggak usah ikut Ayo jalan-jalan aja ke mall. Atau ayo kita berenang. Nanti kamu hidupin aja, ikut aja masuk, kamu matiin kameranya, kita berenang. Nah, hati-hati. Tuhan nggak seneng seperti itu. Ya. Kalau kalian benar-benar ikut komsel atau kalian benar-benar mau deket sama Tuhan, kalau ada kebaktian ikut, walaupun melewat Zoom ikut, ya. Ikut. Hari-hari kita saat ini, hari-hari yang jahat, banyak sekali godaan. Godaan setiap kita pasti berbeda-beda. Kalau Kak Maria dulu disenengin lesbian, diajak nikah. Kakak nggak mau sampai diseret kakak sampai dari MTR atas. MTR itu seperti kereta api yang di bawah tanah, MTR atas sampai ke bawah ke Pasicam. Pasicam itu kalau bahasa Indonesia itu pemberhentian bis. Pasi artinya bis. Cam adalah stasiun. Stasiun pemberhentian bis artinya Pasicam dalam bahasa Kantonis. Gitu. Jadi hati-hati. Kita ini adalah ngantri ya sekarang. Kita ngantri. Kita nggak tahu kapan kembali. Siapa tahu sekarang Kak Maria bisa bicara sama kalian, besok Kak Maria udah meninggal. Kita nggak tahu. Umur kita Tuhan yang tahu. Jadi berjaga-jaga. Jangan sampai lengah ya. Kalau lengah iblis senang loh. Jadi iblis akan masuk dalam hati saudara. Oke. Gimana Jojo? Ya Kak, makasih udah jelas. Ya, sama-sama. Ya. Lanjut yang mau nanya. Ada. Boleh. Kak Maria mungkin Ya, Tina.
Tadi kan sempat Kak Maria bilang kalau pada saat mamanya Kak Maria sakit, Kak Maria menginjil buat mamanya Kak Maria buat masuk surga itu udah janji keselamatan. Tapi yang ini menurut aku ya Kak, jadi menurut aku yang aku tahu itu selain menginjil, apakah apakah waktu Kakak Maria itu belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, terus Kakak hanya memberitakan Injil, apakah mamanya Kakak Maria itu surga? Itu pertanyaannya. Jadi apakah apakah kayak gimana ya, kayak terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi hanya diinjili itu masuk surga? Pertanyaannya kayak gitu, Kak. Oke, begini. Kalau orang dalam keadaan koma, otomatis nggak bisa bercakap-cakap dengan kita secara langsung, ya kan? Nggak bisa. Jadi cara menginjili bagaimana? Kita menginjili, tetapi minta pertolongan Tuhan untuk membantu kita bicara sama rohnya. Kalau Tuhan yang bicara, tidak ada yang mustahil, ya kan? Tidak ada yang mustahil. Karena kakak percaya itu. Kakak sudah mengikut Kristus sejak kakak sebelum keluar negeri. Ya, karena itu kenapa kakak bilang saat kakak mengenal Kristus dibenci oleh keluarga. Memang kalau kita dari Muslim, kita mengenal Kristus, kita bertobat ikut Yesus, kita akan dibenci oleh keluarga. Keluarga nggak suka. Itu kenapa orang-orang seberang banyak yang menyangkal Yesus karena mereka memegang yang namanya Injil Barnabas. Karena om kakak sendiri punya Pondok Darussalam Jombang, itu omnya Kak Maria. Ya, omnya Kak Maria sendiri. Saya tanya, kok omnya kakak saya tanya, kenapa sih di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kenapa kok sampai sekarang nggak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Terus omnya kakak apa? Tunjukkan Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas itu dikatakan bahwa yang disalib Tuhan Yesus, tetapi Yudas Iskariot salah itu. Itu Injil palsu. Iya. Makanya itu kenapa kakak sebelum menginjilin orang otomatis kakak harus mengenal Kristus dulu dong. Kalau kakak belum mengenal Kristus, bagaimana kakak bisa menginjilin, ya kan? Nah, pada saat kakak masih di Singapura ya waktu itu. Nah, itu mamanya Kak Maria, aku ingin beli kambing untuk kendaraanku ke surga. Kakak nggak setuju? Enggak, aku nggak setuju. Mana ada kambing bisa membawa ke surga? Saya bilang gitu. Nggak ada, saya bilang gitu. Yesus itu jalan keselamatan, masih nggak mau percaya. Karena apa? Memang kondisi jarak yang jauh antara Singapura dan Indonesia, ya kan? Jadi kakak cuma diem, cuma kakak berdoa tiap hari. Tuhan tolong, supaya keluarga saya mengenal Kristus. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pasti akan diselamatkan. Itu kenapa kakak tetap berdoa buat keluarga kakak. Nah, saat kakak sudah di Hong Kong, itu tiba-tiba kakak disuruh pulang ke Indonesia, yaitu mendapatin mama Kak Maria di ICU sakit karena jatuh dari kamar mandi, pendarahan otak tengah, kritis. Ya, selama 14 hari di rumah sakit. Itu kakak terus berdoa. Setiap kakak masuk, tangannya goyang. Tangannya nggak usah gini, goyang. Berarti dia nggak tidur. Ya kan, setiap kakak masuk, dia goyang tangannya, nggak tidur. Makanya saya, Tuhan Yesus tolong bantu saya supaya saya bisa membawa mama saya mengenal Engkau. Saya akan cerita tentang Tuhan, bagaimana dahsyatnya Yesus, bagaimana Yesus menyelamatkan saya. Saya bilang ke mama saya, Mama, di dalam Al-Quran dikatakan, Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Kalau Isa ibnu Maryam, ada Isa putra Maria yang terkemuka di dunia, alfa dan omega di dunia. Wal itu artinya dan, akhirah adalah surga. Akhirah yang terkemuka di surga juga. Dia bukan nabi dan dia juga bukan manusia loh, tapi dia Tuhan, Ma. Saya bilang gitu. Walaupun dia dalam keadaan nggak terbuka matanya, masih koma, tetap saya ngajak ngomong. Yesus jalan keselamatan, Ma. Yesus jaminan keselamatan. Saya terus doakan, dari wajah saya doakan gitu. Saya pegang badannya, saya doakan. Ya, karena saya percaya saat saya berdoa Tuhan Yesus bekerja buat saya. Karena saya percaya itu saat roh, mungkin saya tidak bisa melihat roh dia, tetapi Tuhan Yesus tahu roh dia, bisa melihat roh dia. Ya kan? Kita bisa melihat Tuhan enggak? Enggak.
Tapi Tuhan Yesus ada di dekat kita, kita nggak akan tahu. Nggak akan tahu. Tuhan Yesus ada di hati kita, kita juga nggak bisa lihat. Ya kan? Tetapi kalau Tuhan Yesus melihat roh kita, rohnya mama saya, roh kalian semua saat tidur dia bisa. Iya, jadi begitu. Jadi penginjilan ke orang yang kritis memang tidak bisa secara langsung bicara. Kita perlu pertolongan Tuhan untuk bicara pada rohnya. Karena dengan pertolongan Tuhan tiada yang mustahil. Dan saya percaya kok dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Gitu. Ada yang lagi mau bertanya? Siapa yang mau sharing-sharing? Shalom. Shalom. Shalom, Bu Maria. Iya, shalom. Saya juga banyak terima kasih karena Ibu sangat memberkati saya. Dan saya asal Malaysia. Oh, Saya Malaysia. Pendeta Mei melayani jemaat di Malaysia. Jadi saya ada masuk grup juga dan saya ikut sesi anak muda nih. Jadi begini Bu, saya ada satu anak muda yang saya bimbing ini, yang saya didik, kayak Ibu katakan tentang keselamatan. Jadi beberapa kali saya untuk membicarakan kepada dia soal keselamatan. Jadi gimana Bu solusinya harus mendidik anak ini supaya dia percaya bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan kita bisa memberikan dia keyakinan kayak gitu. Karena anak ini sering memberontak dan tidak percaya gitu. Oke, dia agamanya apa? Kristen. Muslim. Kristen, Iya, memang Kristen. Kristen. Oh, dia Kristen. Berarti kalau dia Kristen, kok dia tidak percaya Yesus? Iya, makanya sebab kita juga udah mulai ke gereja, udah. Oh, gitu. Oke, begini. Kalau kita penginjilan ke orang-orang yang sudah Kristen tapi jauh daripada Tuhan, karena ini tugas saya. Nanti saya akan kalau memang jalan Tuhan ya, saya akan jadi hamba Tuhan di Korea. Nah, di Korea ini adalah orang-orangnya Kristen nggak pernah ke gereja. Penginjilan kita ke mereka yang orang-orang Kristen nggak pernah ke gereja, kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bukan tentang keselamatan. Kalau keselamatan ini kita ceritakan pada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka sudah mengenal Tuhan Yesus, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bilang aja, kamu sekarang masih bernafas. Nafas ini dari siapa? Kalau dia jawab dari Tuhan, nah Tuhan beri kita nafas gratis. Coba lihat orang yang ada di rumah sakit, dia beli nafas aja oksigen aja itu mahal, jutaan. Ya kan? Jadi kamu harus bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan dengan gratis. Kamu bisa makan, itu juga berkat dari Tuhan. Jadi dengan tingkah kita, coba Pendeta Mei nanti seandainya ngomong-ngomong sama dia, ngobrollah tentang bahwa Tuhan itu baik. Nafas hidup kamu ini Tuhan yang kasih, ya kan? Jadi kamu harus bersyukur. Kalau kamu nggak bersyukur, bersyukur sama siapa? Karena umur kita itu kita nggak tahu kapan kita akan pulang, begitu. Jadi kebaikan Tuhan kita harus ceritakan pada dia, karena dia udah mengenal Kristus. Tetapi kalau bagi orang yang belum mengenal Kristus, kita cerita tentang keselamatan. Ya, itu kalau penginjilan ke orang yang tidak mengenal Kristus sama mengenal Kristus itu beda. Jadi penginjilan orang yang belum mengenal Kristus, kita cerita tentang keselamatan. Bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, Yesus adalah jaminan keselamatan. Tetapi kalau kita menginjili orang yang sudah Kristen tapi jauh dari Tuhan, kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Tahu nggak, kalau kamu dekat sama Tuhan, kalau kamu mau kembali sama Tuhan, Tuhan pasti berkati kehidupan kamu. Ayo yuk kita kembali gitu. Jadi Pendeta Mei harus sabar, memang kalau orang kayak gitu harus sabar Pendeta Mei. Kita bawa dalam doa ya, tiap hari berdoa. Iya, seperti itu. Jadi ceritakan aja tentang kebaikan Tuhan. Memang memberontak biasanya. Kadang-kadang juga sampai Bapak Gembalanya, udah deh, capek. Aku terus bilangnya, ya seorang hamba Tuhan harus sabar dong, gini-gini. Iya. Jadi ada lagi seorang jemaat bilangnya kayak gini, gimana sih bilangnya Tuhan itu baik, tetapi masalahnya semakin bertimbul-timbul. Kadang-kadang ya, mungkin antara anak-anak muda di sini ya, kadang-kadang mungkin bilang, aduh masalahku semakin bertambah.
kok gini sih semakin bertambah. Nah, mungkin Kakak Maria sendiri bisa jelaskan kenapa Oke. masalahnya sampai bisa mengeluh. Kenapa Masalahnya. masalah itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan tahu kalian kuat. Kalian dikasih masalah seperti ini, Tuhan tuh tahu bahwa kalian kuat menghadapi. Itu proses untuk kita bisa naik ke next level. Itu kenapa kita dikasih masalah. Kakak di Hong Kong ya, di Indonesia ini nggak ada saudara, tapi ini kakak tinggal di sini, ini seperti saudara loh, padahal orang lain. Orang lain seperti saudara sendiri, ya kan? Itu kebaikan Tuhan juga bagi kakak. Kakak nggak punya keluarga di sini. Ada keluarga di Jombang, Jawa Timur. Tapi kakak punya banyak keluarga dari Tuhan Yesus. Ya, jadi saat kita mengalami suatu masalah, dia berhadapkan suatu masalah, jangan mengeluh. Kita angkat tangan, Tuhan, kalau kalian nggak mampu, Tuhan aku nggak mampu. Aku percaya Engkau bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Terus berdoa, terus berdoa. Mungkin secara manusia kalian udah give up, ya kan? Biasanya anak muda kalau udah, nggak ada jawabannya, aku give up. Jangan. Kakak pernah di posisi itu. Pada waktu kakak di tempat tidur, divonis dokter mati dalam waktu 1 minggu. Itu kakak nggak give up loh. Kakak angkat tangan, Tuhan, aku berdoa padamu. Kalau memang waktunya aku kembali, aku percaya aku bersama-sama Tuhan. Tetapi kalau belum waktunya, aku serahkan nih hidupku untuk Tuhan. Saya bilang gitu. Jadi saya terus berdoa. Akhirnya apa? Tuhan beri jawaban. Esok harinya itu ada saudara bawa jamu-jamu herbal sama madu. Maria minum ini. Dengan minum ini cocok-cocokan sih, katanya gitu. Cocok-cocokan. Kalau nggak cocok itu memang nggak bisa sembuh. Kalau cocok sembuh. Tapi saya percaya dengan jamu ini di dalam nama Yesus, Yesus menyembuhkan saya melewati jamu ini. Saya minum. Saya bisa makan. Dulu tubuh saya kayak tulang. Saya berjilbab dulu, tua, kayak orang tua banget. Kacamataan, berjilbab, bener loh. Karena apa? Karena tuntutan suami saya harus pakai jilbab. Saya Kristen dipaksa pakai jilbab. Bayangin. Tetapi kalau disuruh baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, saya nggak mau. Nggak mau. Kalau nggak mau dia marah, plak, ditampar kakak. Itu proses. Memang kalau kita mengikut Tuhan itu banyak sekali kita diproses. Saat kita diproses, jangan menyerah, jangan give up. Kita terus doa sama Tuhan, angkat tangan sama Tuhan. Kalau kita nggak kuat, Tuhan aku nggak kuat. Aku percaya Engkau ada jalan keluar. Angkat tangan sama Tuhan, pasti Tuhan jawab kok. Karena apa? Tuhan memberikan kita sesuatu masalah, itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Itu karena apa Tuhan kasih masalah seperti itu. Masalah kakak banyak di sini. Kakak skripsi sebenarnya kan ambil penelitian tentang lesbian di Hong Kong. Ternyata saat di Indonesia COVID, kakak nggak bisa masuk Hong Kong. Ini masalah bagi kakak. Nggak bisa masuk Hong Kong. Kakak sedih. Harus berubah. Kakak udah bikin bab 3 skripsi. Harus berubah total. Karena nggak bisa penelitian ke Hong Kong. Ya, akhirnya apa? Kakak ambil judul pengaruh COVID-19 terhadap spiritual jemaat di GBI Kasih. Itu kakak dari nol. Kakak nggak tahu gereja itu. Tapi kakak dari nol. Itu proses Tuhan. Kakak jalani. Tapi kakak juga nggak pernah menyerah. Kakak berdoa sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti tolong saya. Nah saat saya berdoa, saya berjalan terus tetap bikin bab 1. Terus jalan akhirnya apa? Bab 1 kakak disetujui oleh dosen. Ya kan, itu proses. Saat kita diproses, jangan menyerah, jangan give up. Kalau memang kita nggak kuat, jalan satu-satunya, kita doa. Ya, kalau di teologi itu biasanya kan dikatakan energi lutut dan tutup mata, itu doa. Kalau kita nggak kuat benar-benar, kita harus berlutut dan tutup mata. Berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu melewati proses ini. Tolong Tuhan berikan jalan keluar. Pasti Tuhan kasih jalan keluar kok. Itu proses ya. Jangan sampai give up. Jangan menyerah. Apapun proses itu kita jalanin. Kalau kita bisa melewati proses itu, kita akan naik ke next level. Iya. Jadi jangan menyerah ya pendeta. Memang banyak sekali. Saat kita mengatakan hal baik pada anak itu, singanya pasti mengaum-ngaum. Semakin gini. Semakin kayak mencekram kita. Semakin menjengkelkan hati kita. Tapi kita jangan
jangan apa namanya, jangan lepas berdoa, terus berdoa buat anak itu. Benar. Sayangi dia, iya rangkul dia, tetap rangkul dia, walaupun nggak enak di hati, rangkul dia. Bagaimana saya ditampar lesbian itu, ditampar, dijambak, ditarik, diseret dari MTR atas sampai celana saya sobek. Karena saya mengasihi dia, saya ingin dia terima keselamatan itu. Saya tetap Tuhan. Haleluya. Saat dia menyeret saya katakan, haleluya Yesus, haleluya. Sakit kaki saya, berdarah, diseret saudara, berdarah. Saya cuma haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sampai waktu di Pasicam, polisi datang. Karena negara Hong Kong itu kalau ada penganiayaan pasti ada polisi datang. Polisi datang tanya, apakah ini diselesaikan ke kantor polisi? Saya bilang, oh jangan, ini kakak saya. Padahal dia orang lain. Saya anggap kakak saya, ini masalah keluarga. Dengan adanya dikatakan masalah keluarga, polisi oh maaf, katanya gitu. Coba saya bilang, dia menganiaya saya, langsung penjara. Tapi Kak Maria nggak mau, dia dipenjarakan. Kak Maria mengasihi dia. Walaupun Kak Maria dihajar, ditampar, plak, ditampar depan orang banyak. Diseret. Bayangin. Sampai orang-orang banyak yang lihat, polisi datang. Seandainya Kak Maria orang yang jahat, iya tangkap dia, dia menganiaya saya, masuk penjara dia. Tapi kakak enggak, karena kakak mengasihi dia. Saya anggap dia adalah orang yang tidak belum mengenal Kristus ya kan. Memang belum mengenal Kristus. Kakak injilin dia, ini jiwanya Kak Maria. Kak Maria harus kasih, sayangi. Makanya Kak Maria bilang, Cayan Suksuk. Cayan Suksuk itu artinya polisi. Kalau di Hong Kong itu Cayan Suksuk, ya polisi. Likule ngokaceke. Dia adalah kakakku. Likule, dia adalah. Ngokaceke, ngo itu saya, kace itu kakak. Dia adalah kakakku, saya bilang gitu. Jadi jangan ikut campur. Jadi polisinya, oh maaf. Tum cia itu maaf gitu. Dia pergi. Karena masalah keluarga nggak akan ikut campur dia. Jadi itu proses. Jadi setiap kita pasti prosesnya berbeda. Ya, mengalami proses yang berbeda-beda. Kalaupun mengalami proses yang sangat sulit, jangan give up. Ya, jangan give up anak muda, benar-benar jangan give up. Karena dengan proses itu kita nanti kalau kita bisa melewati, kita bisa naik ke next level. Itu Benar. ya. Benar. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu Maria. Kapan-kapan bisa datang ke Malaysia. Kami gereja alu-alukan Ibu Pendeta. Boleh. Ya Bu. Ya. Salam dari bapaknya bilang. Oke, salam balik. Kapan-kapan ke Malaysia. Melayani. Siap pintu dibuka Bu. Pulang. Ya karena waktunya juga sedikit terbatas, buat sisa pertanyaannya kita tampil ya, ini dah saya tulis. Masih Karena boleh nanya nih Kak. Masih boleh nanya? Ini siapa ya? Satu lagi kali terakhir, satu lagi. Boleh. Oke, Satu lagi ya, oke. Tapi ini tadi ada yang nanya via chat, nanti takutnya nggak adil. Karena dia udah nanya dari tadi gitu. Oh gitu. Kalau sisa pertanyaan nanti boleh Jadi udah nggak bisa Kak? Nggak, gini aja, pertanyaannya nanti kirim aja ke Yohana, biar nanti saya yang jawab lewat WA-nya Yohana ya. Lewat WA-nya Yohana. Kalau ada sisa pertanyaan nanti kirim di grup ya, biar nanti boleh, disampaikan ke kakak. Boleh nanti, biar nanti saya jawab ya. Walah. Oke. Makasih Bu. Oke. Maaf ya, waktunya soalnya terbatas. Iya. Kita keasikan ini tadi, kita keasikan sharing-sharingnya. Udah nggak kerasa nih, udah jam segini. Nah, teman tuanya sangat memberkati, sharing yang sangat memberkati. Makasih nih buat Kak Yani, udah memberkati kita semua yang ada di sini. Commute. Commute itu. Nah. Ya, enggak itu.
Betapa hatiku berterima kasih. Oh, maaf ya, ke-mute ya dari tadi ya. Maaf. Jadi setelah ini kita ada sesi kesaksian. Buat yang ada kesaksian, yang mau di-share, kesaksian yang mau di-share, boleh. Kita Ini buka 2 atau 3 ruang kesaksian. ini mau nyanyi dulu, kesaksian nyanyi. Oh iya, ada kesaksian lagu pujian juga dari Adiknya John. adiknya Joanna. Oke, waktu dipersilakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini sejak pagi. Mai bersyukurku buat hari yang Kau beri. Tak habiskan kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah Bapa, tolongkan pesan setiamu di sepanjang hidupku. Pesan setiamu, pesan setiamu sepanjang hidupku. Terima kasih. Haleluya. Berkati banget pujiannya. Terima kasih buat Joelin ya, adiknya Kak Joanna. Adek itu pujian yang sangat memberkati sih. Ayo, ada yang lain yang mau buka, kita buka ruang kesaksian. Ada yang mau kesaksian lagi? Oke, shalom. Halo. Kak Tina tadi yang di Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini mungkin ya terlalu lama, mungkin waktunya juga. Di sini pertama itu kita bersyukur dulu kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk ikut ibadah secara online di Zoom. Itu semua bukan karena kuatnya dan hebatnya kita, tapi itu semua karena cinta terhadap hidup kita. Jadi di sini saya bersaksi bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan.
Saya mau bersaksi dulu waktu saya betul-betul menangis. Saya percaya kedua orang percaya Belum Kak. Ya, Sinyalnya hilang. sinyalnya hilang ya. Kayaknya hilang. Timnya sinyalnya ini. Mungkin sambil nunggu yang lain yang mau kesaksian. Oke. Shalom. Bisa dengar nggak suara? Shalom. Halo. Shalom. Oke. Saya punya kesaksian untuk anak-anak. Oke. Terima kasih atas kepercayaannya sekali lagi untuk kita bersaksi dan memberi berkat dalam rohani ya. Jadi kakak punya kesaksian sedikit ya singkat bahwa kehidupan kakak juga seperti kalian ya anak-anak muda dulu, oke. Dulu masa zaman-zaman saya juga masih anak-anak SMP, SMA. Jadi dulunya itu nakal banget, nakal, bandel ya. Dulunya bandel banget. Jadi ya bersyukurlah sampai sekarang ya seperti yang sudah memberitahukan dalam firman malam ini sangat memberkati dan ingatkan kita kembali bahwa keselamatan itu ada ya buat kita semua khususnya anak-anak muda. Jadi dulunya itu aduh saya sempat memberontak, sempat apa sih orang bilang kayak nggak mau ibadah segala macam apa ikut teman-teman pergaulan yang tidak baik, tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, waktu itu ya pada suatu hari kakak ditegur oleh Tuhan lewat seorang hamba Tuhan juga sampai saya dikirim ke Indonesia ya sekolah penginjilan di sana, sekolah penginjilan. Dan waktu itu saya juga tidak percaya dengan Tuhan karena saya seorang bapak saya Chinese ya, bapak saya Chinese, so saya juga salah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya sembah patung, saya sembah Buddha. Dan waktu itu Tuhan tegur saya ya lewat seorang hamba Tuhan kirim saya ke Indonesia sehingga saya sampai di sana saya tanya dengan diri saya marah. Tuhan tuh siapa sih sebenarnya? Siapa sih bilangnya Tuhan itu penyelamat? Tuhan itu bisa apa mendengar doa-doa kita. Kok keluarga saya berontak, broken home, keluarga saya kayak gini, kehidupan saya kayak gini. Mana Tuhannya? Mana Tuhannya? Nah, waktu itu saya mendapatkan firman di dalam Matius bahwa kata di Matius bentar ya. Di Matius. Pokoknya di Matius lah ya. Aku apa bilangnya aku mengutus kamu ya karena namaku. Jadi waktu itu saya terbuka pikiran saya terus berpikir oh benar karena dalam firman Tuhan juga berkata doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Nah waktu itu Tuhan menegur saya lewat itu saya terasa kayak ditampar gitu. Saya kayak ditampar oleh Tuhan bahwa dari situlah saya bertobat ya mengikut Tuhan dan mengikut jalan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan mulai dari situ doa-doa saya mulai tercapai, doa saya
mulai didengar oleh Tuhan, dan Tuhan banyak buat mujizat untuk saya. Bahkan keluarga juga semakin orang bilang semakin ada kasih sayang gitu. Jadi intinya dalam kehidupan adalah yang saya dapat dalam kesaksian bahwa kita jangan berputus asa, ya. Kita jangan berputus asa, kita jangan eh, melupakan Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, serahkan pada Tuhan. Dan percaya, yakin dengan iman kamu semua bahwa Tuhan itu ada untuk kamu semua. Itu yang saya dapat dan saksikan pada kita semua. Dan saya serahkan pada yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kesaksian yang sangat memberkati. Tuhan akan selalu mengingatkan kita kalau kita melenceng dari jalannya. Pasti ya. Oke, selanjutnya kita udah membagikan form di grup mengenai hal yang ingin didoakan atau pergumulan yang teman-teman hadapi yang pengen kita bantu doa bersama-sama. Dan udah terkumpul poin-poin doanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat sebentar lagi. Kita akan siapkan hati buat besok. Kalau ada yang ingin pergumulannya dibantu dalam doa, bisa mengisi di form yang udah kami share di grup ya. Nanti akan di-share lagi buat yang minggu depan. Oke, kita akan siapkan hati buat doa syafaat. Kita akan menghadap Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan buat yang bertugas, Kak Yosua dan Kak Glendi. Sepertinya Glenn kehilangan sinyal dan saya menggantikan Glenn untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa di surga, selamat malam Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan, mungkin di dalam ketidakkudusan kami, mungkin di dalam kenajisan kami Tuhan, tapi saat ini kami memberanikan diri Tuhan untuk mengambil jaminan keselamatan yang sudah Engkau percayakan pada kami, yang sudah Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan. Tuhan, kami memberkati Tuhan Kak Maria di dalam setiap pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Biar berkat Allah Engkau gantikan berlipat kali ganda. Juga buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, kami minta Tuhan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami, remaja-remaja yang sudah Engkau percayakan Tuhan di dalam grup komunitas Voice of Hope ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini terkhusus buat bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemerintah kami Tuhan, Pak Jokowi, wakil sampai ke menteri dan tingkat aparat yang paling rendah sekalipun. Kami minta Tuhan, uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Jamahlah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berlutut di hadapan-Mu, Engkau akan mendengarkan seru doa kami, dan kami percaya Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami minta Tuhan, curahkan belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, kami menjerit padamu Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Berikan bangsa kami belas kasih-Mu Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan, semakin hari semakin mengenal Engkau, mengenal kasih karunia-Mu. Biarkan komunitas kami Tuhan menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa ini. Juga walaupun ada dari komunitas ini dari bangsa lain mungkin seperti Pendeta Mei dan teman-teman yang lain Tuhan, kami minta berkat yang sama Engkau berikan. Biarkan mereka boleh bekerja untuk kotanya, untuk negaranya, dan kami percaya Tuhan, bila kami bersatu hati, kami mau
taklukkan dunia ini di dalam nama Yesus. Bapak, saat ini Kau tahu Tuhan apa yang kami alami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini, terkhusus Tuhan buat COVID yang belum juga berlalu atas bangsa ini, juga dengan tambahan beberapa varian baru Tuhan. Kami tahu di dalam Yesus kami akan dijaga, di dalam Yesus kami akan dilindungi. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, setiap serang balik dari roh jahat, dari iblis Tuhan tidak akan menyentuh keluarga kami. Kami minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan dari mara bahaya Tuhan. Juga khusus buat komunitas ini Tuhan. Engkau jagai Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu yang belum mengenal Engkau. Di tengah teman-teman kami Tuhan yang belum mengenal Engkau. Di tengah bangsa ini yang banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang menyimpang daripada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kami boleh menjadi berkat, biar kami boleh menjadi berita keselamatan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk adanya malam hari ini, untuk adanya komsel ini, dan untuk adanya teman-teman yang boleh hadir di sini. Biar setelah ini Tuhan kami boleh menjadi naik dan bukan turun, dan kami terus menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Terima kasih Tuhan, berkat Allah ada pada kami, karena kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada pada kami dan sampai kepada anak cucu kami Tuhan, dan Engkau tidak akan biarkan kami meminta-minta, tapi Engkau akan menjanjikan jalan keselamatan, jalan berkat yang gak pernah kami duga sebelumnya Tuhan ada pada kami. Berkati setiap teman-teman kami juga yang sedang menunggu untuk kelulusan dan menunggu hasil penerimaan di universitas yang mereka inginkan, cita-cita yang mereka inginkan, Engkau buat mereka berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa ini dan melanjutkan doa untuk teman-teman kami yang sudah mengisi form doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Apa yang Tuhan telah berikan seharian ini tidak akan bisa kami balas dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa menyembah dan memuji-Mu setiap hari, itu pun belum cukup di hadapan-Mu. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan pagi ini, dari pagi hingga malam hari ini. Ampuni kami Tuhan jika dari pagi hingga malam hari ini kami masih melenceng dari firman-Mu yang menyakiti hati-Mu. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Mungkin kami sebagai manusia biasa tidak akan bisa menyelami dan tidak akan bisa mengenal Engkau lebih sempurna. Tapi Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mendekatkan diri, untuk mengerti hati-Mu, apa yang diinginkan oleh hati-Mu. Kami manusia biasa, kami tidak akan bisa hidup tanpa-Mu. Kami tanpa-Mu Tuhan, kami hanya debu tanah. Tapi Engkau tanpa kami, Engkau tetap Tuhan. Kami butuh Engkau, bukan Tuhan yang butuh kami. Kami butuhkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, COVID apapun itu, kami tahu. Semua itu masih dalam rencana. Tidak akan pernah mencobai manusia melebihi batas kekuatan kami. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur untuk sharing hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang Tuhan telah berikan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan telah wahyukan dengan keselamatan ini. Jadi kami bisa mengerti bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak akan bisa menjangkau Engkau Tuhan. Kami hanya manusia biasa, tidak akan pernah luput dari kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Dengan jalan-Mu saja kami bisa selamat. Jadi Tuhan, berjalanlah bersama kami setiap hari. Bimbing kami, biar kami lebih bisa mengenal Engkau lebih dalam. Tidak hanya dari mulut, supaya lewat tingkah laku kami, apapun yang kami lakukan, nama Tuhan bisa dikenal. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin belum bisa setiap hari membaca firman, belum bisa mengerti hati-Mu. Tuhan, ajari kami setiap hari untuk mengerti bahwa firman-Mu itu adalah isi hati-Mu setiap hari. Tuhan itu rindu untuk memberikan isi hati-Nya kepada kami. Biar roh kami selalu bisa bernyala-nyala. Mungkin kami sedang mengikuti keinginan daging kami. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan sedikit demi sedikit Engkau kikis sehingga kami bisa mengerti keinginan roh kami. Biarlah kami bisa
mengabarkan Injil kepada mereka yang belum bisa mengenal Engkau. Dan berkati juga kami, biarlah kami bisa tekun berdoa membaca firman-Mu, karena dari situlah kami bisa bernafas. Nafas orang percaya adalah berdoa. Biarlah Tuhan, biarlah kami bisa mendekatkan diri kepadamu, karena kami hanya bisa berkomunikasi dengan Engkau dalam doa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan berkati, biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau. Apapun yang mereka makan, obat-obatan yang mereka makan, biarlah Engkau berkati, biarlah itu menjadi sumber kekuatan bagi mereka dan kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biarlah semua memuliakan Engkau. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin mengikuti seleksi dalam perguruan tinggi, biarlah Engkau berkati mereka, biarkan mereka mengandalkan Engkau setiap hari. Biarlah mereka apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka Engkau jadikan berhasil apapun yang mereka lakukan. Andalkan Tuhan di setiap harimu, biarlah Tuhan yang bekerja. Lakukan apa yang Engkau bisa, biarlah Tuhanlah yang lakukan apa yang menjadi bagianmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mengandalkan Engkau. Perguruan tinggi kami memang sayangnya tidak sedikit Tuhan, tapi ingat Tuhan Yesus, Engkau yang lebih besar dari segalanya. Dan kami berdoa juga untuk teman kami yang setelah telah melaksanakan operasi Tuhan, mungkin dia menunggu kabar yang baik dari dokter. Biarlah Tuhan berikan kabar yang terbaik. Biarlah apapun yang dikabarkan oleh dokter, biarlah bisa menerima apapun yang dikabarkan oleh dokter Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau mampu melakukan segala sesuatu di luar akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga untuk keluarga yang mungkin saat-saat ini merindukan kehadiran seorang anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati keluarganya. Engkau tidak akan pernah mencobai seseorang melewati batas kekuatan mereka masing-masing. Tuhan kuatkan iman mereka, biar mereka tahu bahwa Tuhan itu tiada yang mustahil. Apapun yang mereka doakan, biar Tuhan jawab, sehingga mereka bisa tahu betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang membutuhkan kesehatan dan kekuatan, biar Engkau berikan kepada kami kekuatan kesehatan malam ini. Malam ini kami akan beristirahat, biar Tuhan pimpin sertai dari malam ini hingga pagi hari nanti. Biarlah Tuhan yang sertai sehingga besok pagi kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan tidak lupa pagi-pagi biarlah kami menyedarkan roh kami untuk menyapa Engkau di setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami datang kepadamu, mendekatkan diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita udah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita udah mendengarkan firman Tuhan. Kita udah saling sharing. Ada ruang kesaksian juga. Dan kita udah memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Wih, kita udah sampai nih di akhir pertemuan kita. Oh, udah keras ya. Keasikan nih. Terlalu asik. Oke, sebelumnya ini ada pengumuman. Ada pengumuman. Buat semua membernya, buat semua yang join di grup, itu nanti setiap pagi dan setiap malam ada saat teduh bersama. Linknya nanti ada di grup Telegram dan bisa join. Lalu setelah itu jangan lupa absen. Jangan lupa absen setelah join. Join saat teduh bersama. Dan untuk besok hari Rabu ini ya. Rabu ini ada sesi sharing mengenai firman. Rabu atau Kamis ya? Mungkin pengurus yang lain bisa membantu saya. Hari Rabu ya, besok jam 7 waktu Indonesia Barat. Oke. Jam 7 hari Rabu besok ada sesi sharing di grup.
Bible reading dan sesi sharing ya. Bisa diikuti besok. Dan juga tadi jangan lupa kalau ada pergumulan yang mau didoakan bersama-sama diisikan di dalam form doa, form yang nantinya akan dibagikan, form doa bisa itu nanti diisi pergumulan teman-teman. Nanti kita akan doakan bersama dalam pertemuan-pertemuan setiap hari Selasa mungkin, atau kedepannya nanti kalau ada jadwal tambahan kita bisa bertemu lebih sering. Biasa ya. Dan kalau semisal terlalu banyak, nanti dari tim pengurus bakalan itu dalam doa. Sebentar. Oh iya, kalau ada yang punya unek-unek atau masalah atau keluh kesah atau pergumulan yang ingin tahu, aduh ini apa sih solusinya nih, itu kita ada juga, kita open juga. Kalau yang mau cerita-cerita gitu bisa cerita langsung ke admin ya, admin di grup, baik di Telegram atau di WhatsApp, semuanya ready biar kita sama-sama saling membantu, sama-sama menjadi satu tubuh dan jadi pelengkap satu sama lain. Jangan ada yang nyimpan masalahnya sendiri, bisa di sharing, tapi kalau terlalu privasi ya itu haknya teman-teman. Tapi kalau pengen, aduh aku ada masalah, pengen cari solusi gitu, bisa open. Kami admin atau pengurus open kalau mau cerita-cerita. Nanti chat aja kapanpun, terus nanti kapanpun kami lihat. Kalau kami lagi senggang ya, karena kan kita juga kerja apa segala macam ya. Kalau waktu senggang dan sempat untuk menjawab, pasti kita akan jawab, pasti kami akan jawab gitu. Dan juga sedikit perbaikan atas strukturnya ya, struktur kepengurusan bisa ditampilkan. Oke, di struktur kepengurusan ini yang sedikit berubah itu, kalau jurumudi kita tetap ya Tuhan Yesus, terus gembala pembimbing kita Pak Pendeta Nathanael, terus leader kita Bunda Lucy tetap, terus ketuanya tetap Kak Johanna, dan wakilnya tetap Kak Yosua, terus sekretaris tetap Kak Laura, dan bendahara tetap Om Edi. Dan berubah di sini adalah ada si konseling yang menghandle si konseling di sini ada Bunda Lucy dan Kak Carlos. Jadi kalau ada yang butuh bantuan konseling, nanti bisa chat ke Bunda Lucy atau Kak Carlos. Terus di pembinaan rohani dan doa ini digabungkan. Ya, yang kemarin sama, si doa dan si pembinaan rohani sama, tapi hanya digabungkan karena tugasnya sama, hampir sama dan saling melengkapi gitu ya. Terus ada si pemerhati, itu dihandle sama Kak Tina dan Kak Rosa. Oh iya, di pembinaan rohani, yang baru Kak Glenn baru bergabung di si pembinaan rohani dan doa. Sisanya masih sama kayak minggu lalu ya. Terus di si multimedia masih sama Kak Johanna dan Kak Kevin. Dan di humas ada yang handle ada Kak Rainer, Kak Sisil dan Kak Bastian. Lalu di si keamanan yang handle Kak Hisron. Itu perubahan kepengurusan ya, sedikit dikompleksin, dibenarin. Terus kita juga masih buka kita open buat kalau ada yang mau melayani, tergabung melayani dalam Voice of Hope kepengurusan, bisa chat ke pengurus atau admin, Kak
kami mau gabung ke pengurusan gitu. Itu ada beberapa poin untuk pelayanan, ada worship leader, anggota pengurus, pembawa renungan, content creator, multimedia, dan juga penulis. Ini penting semua ya. Kita masih tergolong baru, masih sangat butuh tangan-tangan tambahan buat membantu dalam kepengurusan. Jadi kalau ada yang tergerak hatinya, Tuhan bilang, ayo melayani, kita open. Kalau belum ada lahan pelayanan di gereja, kalau belum siap melayani di gereja, open. Kita cari experience dulu dari sini. Ayo gabung. Nanti masalah bimbingan, terus masalah arahan, itu kita saling belajar satu sama lain. Nggak usah ada yang malu. Saya juga dulu pertama kali join juga baru pertama kali ini join di si pemurid ya kepengurusan itu, dan saya juga dibimbing juga, saya juga belajar. Jadi kalau ada teman yang mau join, ayo bareng-bareng kita melayani Tuhan. Dan melayani dengan setengah-setengah ya, melayani juga butuh konsistensi. Jadi ya, kalau mau berkembang dalam Tuhan, jangan suam-suamku. Oke, untuk pengumuman sekian. Mungkin ada pengumuman tambahan dari pengurus. Ada pengumuman tambahan dari pengurus? Nggak ada. Cukup? Mau nambahin. Jadi setiap hari Selasa jam 7 ini kita ada kelas pembinaan rohani, Komsel ini. Terus di hari Rabu jam 7 waktu Indonesia Barat ada sharing session itu via grup call di Telegram. Terus ada PPW, Pray Praise Worship, setiap Rabu minggu ketiga, sama ada KKM, kelas kesehatan mental, Jumat minggu ke-1. Dah, mungkin itu aja. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akan tutup dalam doa. Aku nambahin dikit kali ya. Oke. Jadi teman-teman yang ada di sini, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kita ini hidup di dunia. Jadi bukan hanya kerohanian, tetapi kita harus berkembang juga. Maka grup ini boleh dibagikan linknya ke teman-teman yang lain, karena kita bukan cuma pembinaan rohani, tapi ada juga pembinaan tentang kesehatan mental. Ya. Jadi buat teman-teman yang depresi, yang stres, yang kosong hatinya, yang insecure, mungkin bisa diajak gabung ke grup, gitu ya. Yang mungkin mau kenal Tuhan tapi belum yakin, gitu, boleh diajak semua. Gitu aja. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Kelas pemuritannya kita sudah sampai di akhir acara, dan Tuhan sudah memberkati kita, melindungi kita dari awal sampai akhir. Oke, dan di akhir ini kita akan menutup dalam doa. Nanti saya boleh nggak minta Kak Maria tutup kita dalam doa penutup? Oke, kita akan tutup dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan sore hari ini Engkau telah membimbing kami, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan sekarang Tuhan kami akan live dari Zoom ini. Biarlah Engkau urapi setiap kami dalam tidur malam kami, sehingga esok pagi Tuhan kekuatan baru yang dari Tuhan boleh terjadi atas setiap kehidupan kami, dan apapun yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan nyatakan Tuhan. Kami percaya
percaya Tuhan bahwa Komsel ini boleh berjalan dengan baik dan lancar juga karena campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami sharingkan hari ini boleh memberkati mereka semua. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan senantiasa Tuhan boleh pulihkan kesehatannya. Dan kami percaya mereka yang sedih Tuhan juga Tuhan boleh hiburkan. Dan mereka yang mengalami suatu kelemahan Tuhan boleh memberikan kekuatan baru. Dan kami percaya karena Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, jaminan keselamatan kami selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung pertemuan kita. Makasih buat teman-teman yang udah gabung. Ini udah berapa ya yang gabung ini ya? Oh, tadi sempat menyentuh angka 50 ya, saya lihat partisipannya. Makasih buat yang udah gabung. Kita sama-sama berkembang dalam Tuhan, saling melengkapi, dan stay ya buat yang kedepannya besok. Gabung lagi setiap hari setiap hari Selasa, dan setiap hari Rabu juga di sesi ini. Ya, pokoknya kita terus berkembang dalam Tuhan. Applause for us. Oke lah, waktu saya kembalikan kepada Bunda Lucy. Udah host tutup aja. Oke teman. Oke. Teman, kita udah sampai. Oke, terima kasih. Halo. Itu yang mau melanjutkan kegiatannya. Oh, tadi shalom, semoga Tuhan memberkati partisipannya. Shalom, terima kasih Kak atas sharingnya. Sama-sama berkembang dalam Tuhan, saling melengkapi, dan stay ya buat yang kedepannya besok. Gabung lagi setiap hari setiap hari Selasa, dan setiap hari Rabu juga di sesi ini. Ya, pokoknya kita terus berkembang dalam Tuhan. Applause for us. Oke lah, waktu saya kembalikan kepada Bunda Lucy. I love you. Udah host tutup aja. Kalau misalnya mau di sini sharing-sharing lagi, boleh kali. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung Kak Marianya masih melanjutkan kegiatannya. itu boleh juga. Shalom, semoga Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih Kak atas sharingnya. Saling berkembang dalam Tuhan, saling melengkapi, dan stay ya buat kedepannya besok. Gabung lagi dari setiap hari Selasa.